kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Pesawat kargo jenis karavan tergelincir di Bandara Kabupaten Puncak. Keluarga Gubernur Papua izinkan KPK periksa kesehatan Lukas NMB di Jayapura. Polisi dan BPOM di Timika dan Merauke gencar lakukan razia di apotek. Pesawat kargo jenis karavan milik maskapai Raven Global Rabu kemarin tergelincir saat mendarat di Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak. Tidak ada korban jiwa, namun insiden ini menyebabkan aktivitas penerbangan di Bandara Ilaga dihentikan sementara. Pesawat tersebut terbang dari Mimika menuju Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak. Pesawat dipiloti Kapten Gabriel bersama kopilot Sulaiman dan membawa muatan 6 sepeda motor serta 9 bahan pokok. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan proses evakuasi badan pesawat sudah tuntas dan aparat keamanan TNI Polri yang bertugas di bandara juga sudah membawa kedua awak pesawat ke rumah sakit. Pesawat PK RFVA yang memuat bahan makanan lama dan 6 unit kendaraan roda 2 tergelincir di Bandara Amigaru Ilaga. Ya. Jadi pesawat ini terbang dari Timika menuju Puncak Ilaga. Keterangan daripada pilot yaitu Gabriel saat hendak menuju hanggar, pesawat susah dipilotkan. Ya, akhirnya dia nyampe ke ujung landasan terus kemudian ke bawah itu ya, yang mengakibatkan pesawat rusak di bagian bawah, terus kemudian kincir ininya juga rusak. Insiden ini menyebabkan sejumlah bagian pesawat mengalami kerusakan. Ban depan pesawat terlepas, baling-baling bengkok, dan badan pesawat bagian bawah mengalami kerusakan cukup parah. Hendra melaporkan dari Kabupaten Puncak, Papua. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri bersama tim penyidik KPK serta dokter independen dari Ikatan Dokter Indonesia berencana akan mendatangi kediaman Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura. Lukas NMB akan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Kuasa hukum Lukas NMB Stefanus Roy Rening mengatakan pihaknya menyambut baik kehadiran Ketua KPK di Bumi Cendrawasih untuk melihat langsung kondisi Gubernur Papua. Menurut Stefanus, Gubernur Papua bersama keluarga sepakat mengizinkan Ketua KPK dan dokter independen KPK datang ke Jayapura. Tentu kita menyambut baik kehadiran beliau sebagai Ketua KPK yang mau hadir di tanah Papua, yang mau melihat kondisi langsung Gubernur Papua. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa Gubernur Lukas NMB hari ini tetap mengatakan siap diperiksa. Ya, siap diperiksa. Gubernur siap diperiksa. Sekarang tinggal kapan persiapan pimpinan KPK hadir ini kami belum tahu jadwalnya. Ya, kita belum tahu jadwalnya. Kami nanti setelah kami mendapatkan kepastian dari keluarga hari ini, kami akan segera koordinasi dengan tim penyidik KPK bahwa Pak Buk bersedia menerima Pak Firly dan teman-teman penyidik KPK untuk koya. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan jadwal. Memang kalau kita baca di media, kita cuma mendengarkan bahwa Pak Firly akan ke Papua, tapi kita belum tahu jadwalnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan
kedatangan tim KPK bukan untuk menjemput paksa Lukas NMB, hanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan tindak lanjut kasus tersebut. Gubernur Papua Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi gratifikasi senilai 1 miliar rupiah sejak 5 September bulan lalu. Sejumlah rekening Lukas NMB yang berisi uang 71 miliar rupiah juga telah diblokir PPATK. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kejaksaan Negeri Jayapura menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan ruas jalan Trimuris, Kasonaweja, tahun anggaran 2019. Kedua tersangka tersebut yakni mantan pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mambramo Raya berinisial YSM dan Direktur CVPIP berinisial JJH. Kedua tersangka dituduh telah merugikan negara senilai 3 miliar 800 juta rupiah dari nilai proyek sebesar 5,7 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Alexi Nuraya mengatakan penetapan kedua tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan 17 orang saksi. Kedua tersangka ini menurut Alex telah mencairkan dana namun tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan sesuai kontrak. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang kita peroleh, baik keterangan saksi dari alat surat-surat, alat petunjuk dan keterangan ahli, kami telah menetapkan 2 orang tersangka ya. 2 orang tersangka yaitu inisial YSM bersama dengan JJH, dan pasal yang disangka adalah melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3199 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi. Primernya sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 3199 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi. Dan JJH ini adalah pihak yang mendapatkan kegiatan tersebut yang berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan tersebut, sedangkan DSM adalah mantan PLT Kepala Dinas PU Kabupaten Mambramo Raya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya kami berikan kesempatan bagi teman-teman pers untuk bertanya. Kerugian negara ini berkisar 3,4, lebih kurang berkisar 3,4 miliar. Kenapa 3,4 miliar? Karena 3,8. Kenapa 3,8? Karena dalam nilai kontrak itu yang baru dicairkan hanya sebesar 3 miliar 400 miliar. Kejaksaan hingga kini belum menahan kedua tersangka karena masih kooperatif dan tidak menutup kemungkinan Kejari akan menetapkan tersangka baru. Kedua tersangka dijerat pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Dua tokoh masyarakat di Kuam Kinarama Timika yang bertikai, yaitu Atimus Komangal dan Osya Ongomang, sedang serius berkumpul menyelesaikan pertikaian di antara mereka. Kedua suku ini berperang sejak tahun 2017 hingga 2019. Mereka kini tengah berunding mengumpulkan uang untuk membayar denda terhadap korban. Perang antara dua suku ini telah terjadi sejak 2015 dan menyebabkan kedua belah pihak kehilangan nyawa sebanyak 27 orang. Kelompok Atimus Komangal sebanyak 12 orang meninggal dan kelompok Osya Ongomang sebanyak 15 korban meninggal. Proses pengumpulan uang sudah berlangsung selama seminggu di distrik Kuam Kinarama, namun belum juga menemukan titik temu. Perundingan sempat berjalan alot, bahkan Rabu kemarin 2 warga meninggal terkena anak panah. Wakapolres Mimika Kompol Praja Ganda Wiratama mengatakan situasi di Kuam Kinarama saat ini sudah membaik, namun polisi tetap melakukan pengamanan dan himbauan agar bentrokan tidak terjadi. Sampai detik ini, sampai sekarang ini masih aman, masih kondusif. Kemarin dilakukan pembayaran adat, pembayaran kepala, dan sudah dilakukan dari beberapa
Suku, dan sampai sekarang situasi masih kondusif dan kami akan terus melakukan pengamanan dan memberikan himbauan kepada masyarakat supaya segera diselesaikan pembayaran adat ini, supaya di akhir tahun ini menjelang Natal dan tahun baru situasi di seputaran Kawambi tetap aman dan kondusif. Untuk gejolak kemarin memang ada beberapa gejolak yang berkaitan dengan pembayaran kepala. Cuma dari melebar atau merambat ke tempat lain sampai sekarang ini kami pastikan belum ada. Sesuai dengan perintah Kapolres untuk dipercepat masa pembayaran kepala ini, dan kami tetap melakukan himbauan melalui sarana kami, yaitu mobil-mobil Raisa, mobil patroli, memberikan himbauan, dan kami juga memanggil beberapa waimum untuk segera menyelesaikan pembayaran adat ini. Mungkin minggu ini kami pastikan akan diselesaikan. Polisi memberikan batas waktu hingga pekan depan untuk proses pengumpulan dana. Jika belum juga tuntas, maka akan dilakukan penindakan tegas dengan membongkar seluruh tenda perang kedua kelompok. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Hingga hari ketiga, anak buah kapal pencari ikan Agung Berkah Bahari yang hilang di perairan Kokonau, Kabupaten Mimika, belum juga ditemukan. Tim SAR sudah memperluas area pencarian, namun tanda-tanda atau benda milik korban pun tidak ditemukan, padahal tim SAR sudah dibantu beberapa kapal nelayan di perairan Kokonau. Pencarian tidak hanya dilakukan di laut, namun tim SAR juga menyisir daratan karena kemungkinan korban bisa saja terdampar. Namun hasilnya tetap nihil. Untuk pencarian hari ketiga kemarin, total area yang di-cover kurang lebih sekitar 90-an nautical mile square masih nihil, yang sudah dibagi menjadi 2 sektor. Kemudian pencarian hari ini sampai hari ini pukul 11:10 waktu Indonesia Timur, pencarian juga dibagi menjadi 2 sektor. Sektor 1 dilakukan pencarian oleh RIK Basarnas, dan sektor 2 dilakukan oleh KM Agung Berkah Bahari 03. Sampai hari ini juga pencarian masih nihil. Dengan demikian pencarian akan terus dilaksanakan sampai sore hari, dan kemudian akan dilanjutkan besok hari kelima. Demikian. Tim SAR yang mengerahkan kapal cepat masih terus melakukan pencarian hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan anggota Polri, ratusan personel Satuan Tugas Operasi Damai Kartens menjalani pemeriksaan urin secara mendadak. Tes urin ini diberlakukan ke seluruh anggota mulai dari perwira, bintara hingga ASN. Dari hasil pemeriksaan, seluruh anggota dinyatakan negatif. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengatakan akan menindak tegas para anggota yang ketahuan menggunakan narkotika. Ini untuk memastikan bahwa anggota kita yang tergabung dalam Satgas memang betul-betul dalam keadaan sehat walafiat, tidak terganggu dengan obat-obatan yang mereka konsumsi. Maka dari itu upaya-upaya yang dilakukan oleh KOP dalam rangka memastikan seluruh anggotanya tidak terlibat narkotika, sabu, ganja, dan narkotika lainnya, maka pagi ini upaya-upaya untuk memastikan bahwa anggota siap memberikan pelayanan, baik pelayanan yang dilaksanakan di Satgas Timas Nobel maupun Satgas-Satgas lainnya dalam rangka menciptakan situasi kamtipmas di 9 wilayah operasi damai kartens tetap kondusif. Sementara itu di Sorong, Papua Barat, Satuan Polisi Lalu Lintas dan Reskrim Narkoba Polres Sorong juga melakukan pemeriksaan urin secara mendadak bagi seluruh anggota Satuan Polisi Lalu Lintas dan Satuan Reskrim Narkoba. Dari hasil tes juga tidak ditemukan anggota yang menggunakan narkotika. Untuk jumlah personil yang kami periksa, dari Satlantas ada 40 personil, kemudian dari Sat Narkoba ada 15 personil. Ya. Kegiatan ini kami laksanakan dengan maksud adalah untuk memastikan bahwa kondisi anggota kami dalam kondisi sehat dan bersih. Ya. Menyikapi saat ini banyak ya kita mengetahui dari media-media ya bahwa
karena kegiatan kita yang lain ya tersangkut masalah narkoba. Oleh karena itu kami berinisiatif dengan Kasat Res Narkoba Polres Sorong Kota melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin mendadak atau tiba-tiba ya. Kemudian pada kesempatan siang hari ini juga kami di backup dari seksi kedokteran kesehatan Polres Sorong Kota, kemudian diawasi oleh Sipropam Polres Sorong Kota. Ini sebagai langkah awal kami mengantisipasi hal-hal yang tidak kami inginkan terkait penyalahgunaan narkoba di anggota kami. Kegiatan ini akan kami laksanakan rutin. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit memerintahkan jajarannya untuk serius memberantas narkoba di tubuh kepolisian. Sebelumnya, Irjen Polisi Teddy Minahasa diduga terseret kasus narkoba dengan menjual barang bukti sabu hasil sitaan polisi. Kasus Teddy ini menambah citra buruk polisi di mata masyarakat. Hendra dan Topan melaporkan dari Jayapura dan Sorong. Cuaca buruk saat ini melanda sejumlah daerah di tanah air. Curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir di beberapa daerah. Polri telah mengeluarkan perintah ke seluruh jajaran untuk waspada dan terus memantau situasi, mengantisipasi banjir, serta memberikan bantuan kepada korban dan warga. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkab Merauke serta instansi terkait. Terkait dengan penanggulangan bencana banjir, bencana alam banjir ya ini. Karena saya sudah melihat kondisi kita ini kan datar dan sangat riskan apabila banjir itu datang, itu bisa cepat terjadi ya dan menimpa masyarakat kita. Nah, kaitan dengan itu mungkin nanti saya akan koordinasi langsung dengan Pak Bupati. Kemarin Pak Wakil dan Pak Sekda kalau tidak salah saya sudah komunikasi dengan beliau, termasuk juga saya sampaikan mengenai pemasangan CCTV karena Polri mungkin di akhir bulan November ini comment center sudah jadi ya itu. Polres Merauke mewaspadai sejumlah titik rawan banjir, diantaranya gorong-gorong, jembatan Semangga, serta kawasan pesisir pantai. Polisi juga meminta warga rutin membersihkan drainase sehingga jika turun hujan deras tidak menimbulkan banjir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polres Mimika terus memantau sejumlah apotek di Timika untuk memastikan tidak ada obat sirop yang dijual ke konsumen. Sejauh ini seluruh apotek di Timika sudah tidak menjual obat sirop yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut terhadap anak-anak. Polres Mimika Rabu kemarin mendatangi satu persatu apotek di Timika, namun sejauh ini tidak ditemukan merek obat sirop yang bermasalah tersebut. Pemilik apotek untuk sementara masih menunggu instruksi terbaru dari Kementerian Kesehatan. Melaksanakan kegiatan himbauan dan juga monitoring sekaligus pengecekan kepada apotek-apotek terkait dengan surat edaran dari Balai POM. Obat yang ada cemaran etilen glikol dan etilen glikol di Kota Timika. Kami dari Sat Narkoba dan Satbimas melakukan himbauan dan pengecekan. Ada di beberapa lokasi apotek yang ada di Kota Timika. Kurang lebih kami kemarin mengecek sudah ada 5 apotek. Dan memang setelah dilakukan pengecekan tidak ditemukan obat yang mengandung cemaran tersebut yang sesuai dengan surat edaran Balai POM. Jadi dari keterangan dari apotek, mereka sudah mengetahui surat edaran tersebut dan mereka sudah menarik obat yang dilarang oleh Balai POM. Kasus gagal ginjal yang menyerang ratusan anak-anak juga meresahkan para ibu di Merauke. Ikatan Dokter Indonesia Merauke meminta para ibu segera membawa anak ke dokter dan tidak membeli obat sirop secara bebas di apotek. Kasus gagal ginjal anak itu memang sampai saat ini memang masih diteliti. Tapi ada beberapa himbauan memang dari Balai POM yang bekerjasama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia dan pemerintah. Saat ini Kemenkes ya. Jadi di dalam kandungan obat sirup itu sendiri
ada yang berlebihan, tapi secara esensi memang bukan satu-satunya penyebab gagal ginjal. Bisa jadi dia memang sudah ada sakit ginjalnya, cuman pas minum itu makin parah karena mungkin kandungannya lebih. Seperti yang beberapa obat yang sudah ditarik sama pemerintah itu yang mempunyai kandungan etil glikolnya lebih, itu memang dicurigai memang tidak taat prosedur yang ada, seperti mutu untuk pengecekan mutu dan segala macam. Kemenkes untuk sementara melarang penjualan 4 jenis obat sirop, yakni obat batuk dan flu merek Flurin DMP, obat sirop Unibaby, obat demam sirop Unibaby, serta obat demam drops Unibaby. Keempat merek obat sirop tersebut mengandung etilon glikol yang diduga melebihi batas aman. Di Jakarta sendiri sudah 111 anak-anak terserang ginjal akut dan 50% dilaporkan meninggal dunia. Igo Batmomolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Harga ayam potong kembali naik. Pangkalnya adalah kenaikan harga pakan yang saat ini menyulitkan peternak ayam untuk bertahan dengan harga lama. Pedagang saat ini memilih tidak berjualan sementara karena untung yang didapat sangat tipis. Tidak heran, lapak penjual ayam di Jalan Ermasu kosong. Saat ini harga ayam potong ukuran kecil dijual seharga Rp50.000 per ekor, naik dari Rp45.000 per ekor. Sedangkan untuk ukuran sedang dan besar, harga bisa mencapai di atas Rp50.000 per ekor. Kenaikannya ya tergantung, ada yang 2.000 per ekor, ada yang 3.000. Tiap kandang kan lain-lain, Pak. Oh, harganya tuh. Jadi sekarang kalau untuk harga jualnya berapa dia? Kalau minimal masih 50, 45. Naiknya itu ya? Iya. Tapi kalau stoknya gimana, Bu? Kalau stoknya? Iya. Alhamdulillah masih ada. Tapi ini banyak yang jualan ini, kenapa dia? Kan tiap kandang kan lain-lain. Oh, lain-lain ya? Iya. Oh, gitu. Kalau kayak saya tuh kandangnya di Panarto. Kayak yang orang sebelah itu Pak Jamal. Gitu. Kan tiap kandang lain-lain. Tapi setiap kandang itu memang sudah mulai berkurang ya? Iya. Berkurang ya. Stok ayam saat ini berkurang di tangan peternak karena harga pakan ternak yang tinggi. Sebelumnya, per karung harga pakan Rp225.000, kini naik hingga Rp260.000. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jadi dia tuh bisa bicaranya keras, lantang atau cuma Sumpah Pemuda. Sejak usia dini, anak-anak di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sudah diajarkan polisi tentang ikrar Sumpah Pemuda. Seperti inilah suasana ketika anak-anak ini mencoba menghafal kalimat Sumpah Pemuda yang pernah diikrarkan 24 tahun lalu para pemuda dari berbagai suku di Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kegiatan ini dilangsungkan untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober mendatang. Dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, kami melaksanakan lomba membaca ikrar Sumpah Pemuda. Kami melaksanakan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme anak-anak dari sekarang agar mereka bisa mengetahui bahwa mereka adalah anak-anak harapan bangsa. Mengajar anak-anak di pedalaman Papua tentang Indonesia sangat penting untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Di Merauke, untuk memeriahkan Hari Sumpah Pemuda, Kodim 1707 menggelar lomba baris berbaris tingkat SMA dan SMK yang dipusatkan di Gedung Olahraga Headsai, Merauke. Para pelajar senang bisa mengikuti lomba karena bangga bisa menjadi pemuda Indonesia. Apa ini? Senang. Nah, apa kau yang harapkan dari lomba ini, kegiatan apa kira-kira? Saya harapkan bisa menjalin hubungan dengan sekolah-sekolah lain. Sekolah-sekolah lain ya.
Jelas bangga ya. Siap. Kau mengikuti lomba ini, bagaimana perasaan kau? Ini kan cukup langka lomba seperti ini ya. Senang, bangga. Terus apa yang kau harapkan tentunya dari kegiatan lomba ini? Tentunya membawa nama sekolah. Membawa nama sekolah ya. Sosok pemuda ini harus lebih diperhatikan, makanya kami menginisiasi untuk mengadakan lomba PBB ya dalam rangka untuk ya mengukur lah tingkat disiplin dia, sehingga ini menjadikan bekal buat mereka, sehingga mereka itu sebagai, perlu diingat, pemuda-pemuda ini sebagai harapan bangsa. Jadi kalau kita tidak bina dari saat sekarang ya nanti ke depan mungkin akan ya tidak bisa meneruskan perjuangan bangsa kita ini. Memang kami melihat PBB ini sangat jarang dilakukan ya. Kemudian kalau kami melihat PBB ini ya itu kan mencerminkan mereka disiplin atau tidak. Kalau dia bisa melakukan baris berbaris dengan baik, pasti yang yakin pasti mereka ada anak-anak yang disiplin. Lomba baris berbaris ini berlangsung meriah dan diikuti pelajar dari berbagai SMA dan SMK yang ada di Merauke. Igo Batmomolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Jayawijaya dan Merauke. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.